Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Putri Rasa Busamin. Saya dari Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang soal UAS dari mekanika tanah. Yang pertama, di soal pertama di yang A itu jelaskan alasan-alasan yang mendasar. Jadi perlunya dilakukan pemadanan tanah serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadanan di lapangan. Di sini untuk yang A, pemadatan tanah dilakukan untuk meningkatkan daya dukung tanah sebagai fondasi dan mengurangi penurunan tanah yang tidak diinginkan terlalu besar. Seperti halnya tanah yang terlalu besar, kadar airnya akan menyebabkan tanah menjadi mudah mengalami penurunan. Sehingga dengan melakukan pemadatan tanah akan dapat meminimalisir keretakan atau penurunan tanah yang terjadi. Terus, untuk hubungan antara pengujian lab dan pengujian di lapangan, hubungan keduanya tersebut saling bersangkut paut antara satu sama dengan yang lain. Seperti pengujian di lab dilakukan untuk mengetahui berapa kadar air maksimum dan berat volume kering maksimum dari tanah tersebut sehingga dapat mencapai pemadanan tanah yang maksimum. Dan pengujian di lapangan dilakukan untuk mengetahui apakah pemadanan tanah sudah sesuai atau belum dengan yang telah dilakukan dari pengujian lab. Untuk soal kedua, itu yang B adalah jelaskan tahap-tahap pengujian pemadanan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Yang B, pertama, untuk langkah-langkahnya adalah tanah dipadatkan dalam sebuah cetakan silinder bervolume 1/30 VT/3 atau 943,3 cm kubik. Untuk diameter cetakan adalah 4 in atau 1016 mm. Selama percobaan laboratorium, cetakan dikelam pada sebuah plat dasar. Di atasnya diberi perpanjangan bentuk silinder. Tekanan tanah dicampur air dengan kadar air yang berbeda-beda dan kemudian dipadatkan menggunakan penumbuk khusus. Terus dipadatkan, pemadanan tanah tersebut dilakukan dalam 3 lapisan dengan tebal lapisan kurang lebih 1,1 in. Jumlah tumbukan adalah 25 kali setiap lapisan. Berat tumbukan adalah 5,5 lb atau masanya 2,5 kg dan tingginya jatuh sebesar 12 in. Dan untuk menentukan jenis pengujian dapat dilihat dari tempat melakukan pengujian dan alat-alat yang digunakan. Seperti halnya pengujian standar biasanya digunakan untuk melakukan pengujian di lab dan juga menggunakan tempat mold. Sedangkan pengujian modif biasanya digunakan apabila melakukan pengujian di lapangan. Dan juga tergantung kepada alat yang tersedia dan juga berdasarkan data yang kita inginkan, serta hasil dari pengujian dapat sesuai dengan kondisi di lapangan nanti. Nah, untuk C-nya itu jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alat, faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadanan di lapangan. Untuk C, pelaksanaan pemadanan tanah itu membersihkan lahan yang telah dipadatkan, menutupi lubang-lubang dan meratakan bukit kecil yang bersebar pada lahan. Menggilas tanah dengan alat berat, menambahkan air pada tanah sesuai dengan takaran kadar air yang telah ditentukan. Dan terakhir menggilas kembali tanah agar mencapai kepadatan tanah maksimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan tanah adalah pemilihan bahan timbunan, teknik pemadatan yang akan digunakan, pemilihan penggunaan mesin pemadat, pemilihan alat pemadatan. Pemilihan alat tergantung pada jenis tanah yang akan dipadatkan. Kerapatan tanah yang ditentukan, serta seperti apa jenis bangunan yang akan didirikan. Hasil pengecekan pemadanan tanah di lapangan biasanya didapatkan melalui pengujian krujut atau senkon yang didapatkan
yang didapatkan biasanya untuk mengetahui apakah nilai pemadatan di lapangan sesuai dengan pemadatan yang telah dilakukan di lab, dan juga dilakukan dengan melakukan pengujian balon karet, juga pengujian nuklir. Dan untuk yang seperti ini soalnya pada suatu proyek pembuatan jalan akan dilakukan pemadatan tanah yang akan dipadatkan dengan nilai GS sama dengan 2,7. Untuk mendapatkan kepadatan maksimal telah dilakukan uji kepadatan atau modif proktor di lapangan yang hasilnya sebagai berikut. Nah, ini untuk tadi keterangan labelnya. Nah, sini bertanah basah yang udah diketahui soal, kadar air juga udah diketahui soal. Nah, berat tanah basah kita dapat dari berat tanah basah dalam cetakan dikurang dengan berat molnya atau 4072 gram. Jadi 7663 dikurang sama 4072 gram. Ntar hasilnya adalah 3591 dan sampai ke samping sini. Dan untuk kadar air juga sampai sini udah. Dan untuk berat isi basah P sama dengan W dibagi V. W-nya adalah si berat tanah basah dibagi sama 950 kita dapat dari ketentuan di soalnya. Jadi hasilnya 3,8, 4,1 dan 4,4 seterusnya. Berat isi kering atau pisat sama dengan P dibagi 1 ditambah kadar air. P-nya adalah berat isi basah, 3,8 dibagi 1 ditambah 6. Nah, 6-nya ini kan masih bentuk persentasi. Nah, persentasi itu kita rubah jadi 0,06. Atau 6-nya kita bagi 100. Jadi, 3,8 dibagi 1 di 1,06. Nah, makanya hasilnya 3,6 sampai ke samping. Oke. Nah, untuk yang pertama soal ditanya pertama itu gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air maksimum optimum. Nah, cara menentukannya untuk kadar air kita buat grafiknya terlebih dahulu. Di sini kita masukin berat isi basahnya. Ini berat isi keringnya. Di bawahnya adalah kadar air. Jadi, kalau untuk tentuin kadar air, di sini kita ngeliat grafik paling gede, yaitu adalah 10%. Nah, di sini kita pakai Excel. Nanti akhirnya kita ketemu rumus Y sama dengan min 0,0111 X tambah 3,8466. Nah, X-nya itu kita masuk di sini, S-nya adalah sebagai kadar air optimum. Ntar Y-nya sama dengan 0,011 kali 10 ditambah 3,8466 sama dengan 3,9566. Jadi berat volume kering optimumnya atau maksimum adalah 3,9566. Nah, untuk soal B-nya adalah dari perhitungan dan grafik di atas dapat diketahui bahwa pada saat kita ingin mencapai kepadatan tanah maksimum, maka kadar air optimum yang digunakan adalah 10% dan berat volume keringnya adalah 3,9566. Untuk soal kedua, seperti ini. Suatu tanah terdiri dari sand dengan tebal 4 meter, P sama dengan 1,9, pisat sama dengan 2, dan di bawahnya lapisan compressible silty clay dengan tebal 8 meter, P sama dengan 1,6, pisat sama dengan 1,7, muka air tanah berada pada dasar lapisan pertama. Ada soal seperti ini. Langsung masuk ke jawabannya. Oke. Nah, yang tadi kan kita tingginya untuk lapisan sana adalah 4 dan untuk sininya adalah 1. Adalah 8. Oke. Sanya adalah pi sama dengan 1,9, pisat sama dengan 2. Untuk kompresi clay, P sama dengan 1,6, pisat sama dengan 1,7. Nah, untuk P dia dalam keadaan
kering misalnya. Kalau P-SAT dalam keadaan jenuh, jadi dia udah mulai terlihat di sini. Nah, untuk tegangan total yang pertama di sini ya titik A. Nah, hitunglah tegangan total air pori dan efektif pada titik dasar lapisan kompresibel siltik Ki A dan gambarkan diagram tegangannya. Oke. Kita langsung masuk ke sini. Dengan tegangan total adalah Pi kali 4 tambah P-SAT kali 8. Baik, kenapa sini kita pakai ini? Karena di sini kan misalnya di sini masih belum terendam. Jadi kita pakai yang Pi yang keringnya itu Pi dikali 4. Nah, 4-nya adalah jaraknya, P-SAT adalah P-SAT kali 8 adalah 8 adalah jaraknya. Jadi 1,9 kali 4 ditambah 1,7 kali 8 menghasilkan 21,2. Nah, untuk tegangan porinya PW dikali D dikurang HW. Dengan rho W sendiri adalah 1. Untuk air biasanya kan 1. Sama dikali 12 itu adalah tinggi total. Dikurang sama 4. Ini 8. Untuk tegangan efektifnya jadi tegangan total dikurang tegangan pori sama dengan 13,2. Untuk grafiknya seperti ini. Terus untuk yang B, hitung tegangan total air pori dan tegangan efektif pada titik tersebut dengan kapilaritas tinggi 1 meter pada sain dan gambarkan diagram tegangannya. Tegangan total itu P-SAT dikali 4 ditambah P-SAT kali 8. Kenapa kita pakai sini P-SAT? Di sini kan kita di soal, kita dijelasin kita menggunakan kapilaritas tinggi 1 meter. Otomatis saat kita tambah di sini, tambahin lapisan di sini, otomatis yang 4 akan terendam di air. Akhirnya kita menggunakan P-SAT. Jadi rumus yang kita pakai adalah P-SAT dikali 4 ditambah P-SAT kali 8 itu 2 kali 4 ditambah 1,7 kali 8 itu 21,6. Tegangan air pori P sama dengan U sama dengan P rho W dikali D dikurang HW. 1 dikali 12 kurang min 1. Min 1 tuh kita dapat dari nih min 1. Nah, sini oke. Nah, yang tegangan efektif sama kayak tadi. Tegangan total dikurang tegangan air pori adalah 8,6 dengan grafik seperti ini. Nah, tegangan total untuk yang C kan kita di sini dicari pada titik jika muka air tanah naik sampai 1 meter pada sain. Dengan dalam keadaan naik, otomatis di sini nanti akan 1 dikali YW. Jadi rumus untuk tegangan total adalah 4 dikali P-SAT ditambah 8 kali P-SAT ditambah 1 kali YW. Nah, YW itu karena kita di sini kita mencari tegangan pada saat muka air tanah naik 1 meter. Naik 1 meter otomatis kita ada tambahan permukaan lapisan tanah. Jadi di sini kita pakai P-SAT, di sini ditambah 1 kali YW. Oke, ini 2 kali 4 ditambah 1,7 kali 8 ditambah 1 kali 1. Itu 22,6. Nah, untuk tegangan air pori sendiri, PW dikali D kurang HW. 1 dikali 12 dikurang min 1. Sama dengan 13. Itu tegangan total. Tegangan efektifnya sendiri, tinggal tegangan total dikurang tegangan pori itu 9,6. Seperti ini. Nah, untuk kesimpulan sendiri adalah dari 3 perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa jika muka air tanah mengalami ketinggian atau mengalami kenaikan, maka akan berpengaruh pada nilai tegangan pori yang membesar, tetapi berbanding terbalik dengan tegangan efektif yang akan semakin menurun. Untuk soal nomor 3 itu ini. Jadi kita gambar nih. Kita translate lagi di sini. Kita nyari untuk grafik
jalur aliran air. Jalur aliran air di sini adalah ekuipotensial. Untuk yang ke bawah sini adalah ekuipotensial, di sini adalah jalur aliran air. Oke, di sini untuk nentuin berapa banyak ekuipotensial atau aliran airnya, jalurnya, kita misalnya permisalan. Nah, untuk permisalan itu kita juga gak boleh asal, karena di sini kita harus istilahnya persegi. Biar untuk rumus perhitungan di sininya kita akan lebih mudah. Jadi sini kita permisalnya semua harus sama ukurannya. Jadi kan untuk K-nya itu sendiri kita dapat dari soal, yaitu 3 kali 10 pangkat min 7 hanya adalah 15. NF kita dapat dari sini 1, 2, 3. Kita sini dapatnya 3. Nah, NF itu yang kesamping ke bawah sini. Nah, untuk ND kita dapat dari sini. Tengah sini kita hitung sampai sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ND-nya 8. Nah, untuk rumus yang A sendiri kita Q sama dengan K dikali H dikali NF dibagi ND, yaitu 3 kali 10 pangkat min 7 kali 5 kali 3 per 8. Sama dengan 16,875 kali 10 pangkat min 7 atau dengan satuan meter kubik per detik. Sama dengan 53.223,75 per tahun. Nah, untuk yang B sendiri atau gaya akad sendiri dengan ND sama dengan 8, H sama dengan 15. Dengan kehilangan energi total, rumusnya H dibagi ND yaitu 15 dibagi 8. Untuk titik A, ujung kiri bendungan, sini, ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik G, dan ini titik E. Nah, jadi untuk rumusan sendiri adalah tinggi tekanan pada titik A dikali rho W. Dengan tinggi itunya adalah sini kan 5, sini 15, dan sini kita dari sini ke sini 3. Otomatis untuk tingginya sendiri itu adalah 15 ditambah 3 dikurang 15 dibagi 8 itu adalah kehilangan energi totalnya dikali PW-nya. PW-nya adalah 1. Misalkan ini 144 dibagi 8 dikurang 15 per 8 kali 1 yaitu 16,125. Titik B sama tinggi tekanan pada titik B. Itu tinggi tekanan untuk tinggi bangunan sendiri 15 tambah 3 dikurang kali titik B itu ada di posisi kedua. Otomatis di sini titik B untuk kehilangan energi totalnya dikali 2. Jadi 15 sama 3 dikurang 2 kali 15 bagi 8. Jadi 14,25. Titik C juga sama karena titik C itu berada di titik ketiga. Otomatis jadi 15 tambah 3 dikurang 3 kali 15 per 8 kali 1. Jadi 12,375. Yang titik D juga dia berada di titik keempat. Jadi seperti ini di 10,5 dan titik E berada di titik kelima. Otomatis jadinya untuk kehilangan energi total dikali 5. Jadi untuk rumusnya untuk tingginya sendiri sama. Cuma perbedaannya dia titiknya berada di titik keberapa. Seperti yang pertama titik A kan dikali 1. Karena nggak ditulis dikali 1. Dia berada di titik pertama, titik B itu berada di titik kedua dikali 2. Dan titik E kan berada di titik kelima, jadi dikali 5. Dan seterusnya tinggal dibangun grafiknya sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada beberapa materi yang nggak bisa disebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.